Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama saya di kelas Dabai. Pada video kali ini masih lagi kita bahas tes wawasan kebangsaan ya. Untuk video kali ini saya hanya menyediakan 5 soal saja teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal terakhir, soal kelima. Baik teman-teman, sudah 5 soal ya. Sekarang saatnya kita bahas. Dan kelima soal ini adalah soal berdasarkan FR ya teman-teman, yang saya kumpulkan dari grup di Telegram. Namun narasinya tidak persis seperti ini ya teman-teman, hanya topik-topiknya saja ya. Jadi harap bijak menggunakan FR ya. Baik, kita mulai ke soal pertama. Saat memimpin Muhammadiyah, tokoh ini berani menentang pemerintah pimpinan tentara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam. Kala itu umat Islam dan warga Muhammadiyah diperintahkan melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari. Beliau juga membuat karya-karya seperti Risalah Katresnan Jati 1935, Pustaka Hadi 1936, Pustaka Islam 1940, Pustaka Ihsan 1941, dan Pustaka Iman 1954. Siapakah beliau? A. Kiai Haji Wahid Hashim, B. Mr. Muhammad Yamin, C. Abdul Kahar Muzakir, D. Abi Kusno Cokro Sojoyo, E. Ki Bagus Hadikusumo. Baik, jawabannya itu adalah E. Ki Bagus Hadikusumo ya teman-teman. Jadi Ki Bagus Hadikusumo ini adalah pimpinan Muhammadiyah kala itu ya, yang menentang pemerintahan Jepang karena disuruh menghormati Dewa Matahari teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor kedua, sebelum terjadinya pemisahan ABRI dengan Kepolisian Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui keputusan Presiden nomor 89 tahun 2000 di zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dulu, Angkatan Kepolisian, belakangan menjadi Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Polri, berada di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dengan adanya doktrin dui fungsi ABRI yang melibatkan militer, Angkatan Darat khususnya, ke dalam fungsi-fungsi keamanan dan politik dalam negeri dapat menyebabkan A. Fungsi kepolisian dan militer menjadi jelas, B. Fungsi kepolisian dan militer menjadi rancu, C. Tegasnya demokrasi di Indonesia, D. Demokrasi berjalan dengan aman, E. Banyaknya oposisi pada pemerintahan. Baik, jawabannya adalah B. Fungsi kepolisian dan militer menjadi rancu. Ya, di sini kata kuncinya ini ya teman-teman, di dalam fungsi-fungsi keamanan dan politik dalam negeri. Nah, jadi seperti kita ketahui ya, sebelum reformasi pada masa Presiden Soeharto khususnya ya, parlemen banyak diduduki oleh militer. Nah, jadi tugas kepolisian dan militer ini tidaklah jelas teman-teman. Setelah itu barulah dihapuskan dui fungsi ABRI ini, baru ditetapkan tugas-tugas kepolisian dan tugas-tugas TNI. Seperti itu teman-teman ya. Baik, buat teman-teman yang tidak setuju silahkan di komen ya, di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor ketiga, setelah ia lulus menjadi dokter, Wahidin Sudirohusodo sangat senang bergaul dengan rakyat biasa. Alhasil, ia menjadi tahu banyak tentang penderitaan rakyat. Wahidin juga sangat menyadari bagaimana tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Dari pemikiran ini, Wahidin kemudian memiliki gagasan bahwa salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Oleh sebab itu, rakyat harus diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sebagai seorang dokter juga, ia kerap kali mengobati rakyat tanpa meminta bayaran.
pokok yang menjadi inti perjuangannya adalah A. Mendirikan rumah sakit gratis bagi rakyat kecil. B. Membuat organisasi yang bergerak di bidang politik. C. Mengenyam pendidikan tinggi untuk melawan penjajah. D. Mengobati rakyat miskin yang memerlukan bantuan medis dan membentuk Dewan Volksraad. E. Memperluas pendidikan dan memupuk kesadaran bangsa. Baik, jawabannya adalah E ya, memperluas pendidikan dan memupuk kesadaran bangsa. Jika teman-teman ada yang bertanya kok tidak yang B, membuat organisasi yang bergerak di bidang politik. Nah, Wahidin Sudirohusodo ini penggagas organisasi Budi Utomo ya teman-teman. Namun seperti kita ketahui opsi B ini salahnya di membuat, dia kan menggagas dan juga bukan di bidang politik ya. Budi Utomo itu awalnya di bidang pendidikan teman-teman. Nah, di situ salahnya ya. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang E, memperluas pendidikan dan memupuk kesadaran bangsa ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal untuk pertahanan merupakan elemen-elemen dasar dalam bela negara. Di antara kelima elemen tersebut, 4 elemen adalah soft power, sedangkan latihan kemiliteran hanya 1. Adapun landasan hukum bela negara terdapat pada A. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, B. Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, D. Pancasila sila ketiga, E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Oke, ini jelas ya. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 3 ya teman-teman. Atau bisa juga Undang-Undang Dasar Pasal 30 ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Adapun salah satu peran penting Sultan Syahrir pada masa awal kemerdekaan adalah A. Mengetik naskah proklamasi, B. Melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pihak Belanda, C. Merancang undang-undang dasar, D. Sebagai ketua konferensi meja bundar, E. Perwakilan Indonesia pada saat konferensi Renville. Oke, jawabannya adalah B. Melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pihak Belanda ya teman-teman. Khususnya Sultan Syahrir ini pada perjanjian Linggarjati ya, perjanjian Linggarjati. Oke teman-teman. Nah, Sultan Syahrir merupakan tokoh nasional Indonesia yang memiliki peran vital dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia berupaya mendapatkan pengakuan kedaulatan, Syahrir melakukan diplomasi ke dunia internasional agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang ia lakukan adalah memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Walaupun hasil perjanjian Linggarjati dinilai merugikan wilayah Indonesia, tapi dengan cerdik Syahrir mengusulkan tambahan satu pasal, yaitu pasal perundingan tingkat PBB apabila ada perselisihan di kemudian hari. Berkat adanya pasal ini, Belanda terbukti melanggar perjanjian akibat agresi militer Belanda I dan harus menuntaskan persengketaan wilayah ini pada sidang internasional. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman kelima soal ini? Benar semua? Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya pada saat menjawab tes wawasan kebangsaan ya. Jangan lupa share ke teman-temannya, subscribe jika belum, like, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya ya.